menceritakan terkait dengan kronologi. Kejadian itu di tanggal 4 kemarin, di tanggal 4 Januari. Itu lokasinya di kosan adik kos, namanya di Nyunyai. Jadi ini berawal dari speaker salah satu penghuni kosan yang hilang. Itu kejadian, saya ceritakan dari awal kejadian itu di tanggal 1 Januari. Salah satu penghuni kosan ini geger dikarenakan hilang kayak gitu kan, speakernya hilang. Jadi dia sempat bertanya kepada saya dan teman-teman saya itu di lokasi kosan tersebut. Sebenarnya saya bukan orang yang ngekos di sana, tapi teman saya ngekos di sana. Jadi kami sempat ngadain acara bakar-bakar jagung lah di hari itu, di tanggal 1. Jadi malam itu saya dan teman-teman saya sekitar jam 12 kurang memang melihat si pelaku ini terakhir membawa speaker tersebut, dan sempat mampir di kosan teman-teman saya. Dan singkat cerita, besok paginya geger lah di kosan itu, bahwasanya speaker itu hilang. Terus dilanjut di tanggal 4 kemarin, saya main lagi lah ke kosan teman saya ini. Saya mampir ke sana sekitar pukul setengah lima sore. Ya udah, saya ngobrol sama teman saya yang pemilik kosan, yang memang kos di sana. Saya ngobrol-ngobrol sampai singkat cerita itu sekitar pukul 7. Itu anak-anak kosan itu pada datang katanya, "Oh, Bapak kos mau kesini nih," katanya, karena kami habis nanyain lagi speaker yang kemarin, dan dia mau datang, katanya mau nanyain terkait dengan siapa aja yang lihat. Cuman dari sampai kosan itu, bapak kosnya ini sudah dengan tensi yang tinggi seperti itu, sudah marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang memang mungkin kurang pantas kayak gitu ya. Intinya ya dia meminta saksi-saksi itu untuk datang ke rumahnya yang memang ada di samping kosan. Jadi saya dengan rekan-rekan yang lain yang memang ada di kosan, anak-anak kosan itu mau ke sana semua, dan dari bapaknya itu menghalangi, katanya ya sudah, yang memang melihat kejadian aja yang saya minta ke rumah, kalian gak usah rame-rame, katanya. Akhirnya singkat cerita, karena cuma kami bertiga yang posisinya memang yang melihat dan posisinya ada di kosan, karena yang lain yang melihat posisinya sedang ada di luar. Jadi kami bertiga yang posisinya ada di kosan itu diminta akhirnya masuklah ke rumah. Dan rumah itu posisinya kami nggak masuk melalui pintu utama, tapi melalui pintu garasi yang memang ada samping rumah. Itu ya, garasi itu kan di L rumahnya, bagian samping rumahnya kami masuk dari sana. Dengan garasi itu yang gerbangnya gede banget, itu posisinya saya dan teman-teman saya masuk terlebih dahulu, dan ketika kami masuk, posisinya si bapak kos ini masuk terakhir, dan posisinya ketika dia masuk langsung menutup dan mengunci pintu, dan langsung mengulang-ulang kalimat, sedari dia yang tadinya di kosan sampai di rumah itu mengulang-ulang kalimat, ya itu dendinya, katanya, ya udah, kalau memang dia yang ngambil itu kalian bunuh aja, tapi kalau bukan dia yang ngambil, kalian yang dibunuh, katanya. Terus kalau ya udah, itu dia, kalau memang dia yang ngambil, tujah aja, tapi kalau bukan dia yang ngambil, ya kalian yang setujah, katanya. Sambil bapak itu setelah menutup pintu mengeluarkan kata-kata tersebut dan langsung mengambil linggis dari pojokan pintu. Dari pojokan pintu langsung diambil, awalnya hanya ditenteng, dan terus mengulangi kata-kata tersebut secara berulang-ulang kali sambil mengangkat linggis tersebut. Jadi dia yang dari awalnya ditenteng, akhirnya semakin dekat, semakin diangkat, dan posisinya memang seolah-olah mengintervensi saya, seolah-olah mau dipukulkan, seolah-olah mau ditusukkan ke saya, kayak gitu. Semakin dekat sampai kisaran mungkin kurang lebih 1,5 meter dia semakin dekat dengan saya posisinya, sehingga keluarlah si anak dan langsung menampar pipi saya sebelah kanan, langsung ditampar, dan saya masih berusaha untuk bersikap tenang, karena kan saya bilang kita kan di sini mau ngobrol terkait kejadian ini. Anak-anak kosan itu istilahnya mau ngobrolin aja, gimana kalau memang ya kita gimana gitu kan solusinya, seperti itu. Sehingganya anaknya setelah menampar saya dan bapaknya semakin dekat dengan saya, keluarlah ibunya dengan berlari membawa sapu lantai yang gagangnya itu kayu posisinya. Keluar si ibu,
akhirnya si sapu ini ditaruh sama ibunya dan ibunya langsung melerai. Ibunya langsung berusaha untuk menarik si bapaknya, si pemilik kosan ini berusaha ditarik. Karena posisinya memang udah semakin genting, akhirnya ibunya karena sudah khawatir, ditariklah si bapak ini. Bapak ini akhirnya bapaknya mundur, diambil lah sama si pelaku itu sapu yang dibawa oleh ibunya dan langsung dipukulkan kepala saya bagian kanan. Setelah dipukulkan, posisinya darah saya itu langsung ngucur banyak, dan saya baru mencari barang untuk bisa saya lempar. Jadi saya lempar satu kali barang itu, si pelaku itu mundur dan saya baru bisa melarikan diri. Posisinya dua teman saya, karena kan kami tadi bertiga, posisinya dua teman saya ini berusaha untuk membuka pintu, karena posisinya dua orang ini hanya fokus ke saya untuk dari intimidasinya dan juga penyerangan secara fisiknya dari pelaku seperti itu. Karena memang di sana teman saya dan juga sepupu saya juga pernah ngekos di sana, terus dari informasi anak kosan memang beliau itu purnawirawan polisi. Cuman secara prosesnya saya merasa diintimidasi dengan kata-kata beliau, dengan beliau yang memegang linggis dan mendekati saya juga dengan upaya untuk menutup pintu gerbang. Luka yang jalan. Dapat 4 jahitan, terus ya lecet di bagian pelipis dan juga di hidung saya, itu yang pasti. Sudah pelaporan ke polisi ya? Saya sudah melakukan pelaporan langsung di malam kejadian di Polsek Kedaton.